Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi kali ini aku akan membuat learning journal di pertemuan ke-13. Nah, jadi di hari Kamis kemarin tanggal 5 H-1 Idul Adha itu kita tetap masuk di mata kuliah public speaking walaupun dimajukan jam jadwalnya di jam 10. Jadi seperti biasa ada ketiga orang yang tampil membawakan skill public speakingnya sebagai syarat di kelas public speaking. Nah, jadi yang pertama itu ada Ihda, yang mana dia ini hanya ngobrol-ngobrol santai dengan kita semua tentang menjadi generasi yang bermanfaat di era digital ini. Nah, jadi menjadi generasi yang bermanfaat di era digital ini itu seperti kita seorang anak muda yang bisa memberikan hal-hal baik kepada setiap orang melalui handphone atau internet dan yang lainnya, bukan hanya cuma untuk sebuah hiburan saja, tapi untuk belajar, membantu orang tua dan membantu orang lain, dan juga menyebarkan hal-hal yang positif. Nah, di zaman sekarang juga kita itu harus pintar-pintar memilih hal-hal yang baik dan mana yang buruk, dan kita juga harus memakai dunia digital ini dengan baik supaya kita dan orang lain itu menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya ada yang kedua, itu ada Rini, yang mana dia juga hanya berstorytelling tentang herself, yang mana yaitu gagal yang tumbuh. Jadi dia itu dulunya seorang calon paskibra di sekolah. Kenapa bisa dengan judul gagal yang tumbuh? Karena saat ia mencalonkan sebagai anggota paskibra, dia ini tereliminasi karena katanya dia ini tidak seperti orang-orang lain, yaitu good looking. Nah, jadi dari tereliminasinya menjadi calon anggota paskibra, dia ini tumbuh mempunyai bakat-bakat seperti bernyanyi, jurnalis, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ketiga itu ada dari Adnan Mahmubi, yang mana dia juga hanya bercerita tentang first impression dia di mata kuliah public speaking ini, yang mana katanya dia ini sangat menginginkan mata kuliah public speaking ini di awal semester. Nah, jadi karena memang dia ini mempunyai bakat public speaking yang sangat bagus dari semenjak ia kecil. Jadi ia ini menginginkan mata kuliah public speaking ini di awal semester. Oke guys, selanjutnya sebelum kita ke presentasi kelompok 4, sebenarnya kita ini mempunyai kegiatan baru di kelas mata kuliah public speaking, yaitu pengajian mata kuliah public speaking. Nah, tapi sayangnya karena kemarin tidak ada yang ingin mengajukan dirinya, jadi kemarin itu dilanjut dengan Adnan yang bercerita tentang pengalamannya sebagai pendaki gunung, dan dilanjut dengan presentasi kelompok 4 yang mana berisi tentang panduan menjadi Master of Ceremony atau MC atau juga pembawa acara yang baik. Nah, jadi pertama ada pengertian dan peran MC, yaitu orang yang memimpin jalannya acara dan tugasnya itu seperti menyapa tamu, memastikan acara juga berjalan sesuai waktu, menjaga suasana, dan mengenalkan pembicara. Nah, terus yang kedua itu ada tips mengelola acara, yang mana ada langkah-langkah seperti menentukan tujuan acara, merencanakan dengan detail, dan memilih tempat yang pas, dan setelah acara mengadakan evaluasi acara. Nah, yang ketiga itu ada teknik memandu acara seperti
menggunakan bahasa yang baik, intonasi yang pas, dan menyusun acara seperti pembukaan, isi, dan juga penutup. Nah, selanjutnya itu ada tentang mengelola audiens. Misalnya memahami siapa yang menonton dan memakai kata yang mengajak bersifat dan juga memberikan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya itu ada mengelola sesi tanya jawab dan gangguan, yang mana caranya itu tetap tenang ketika ada interupsi dan juga mengalihkan perhatian dengan hal yang positif. Nah, yang selanjutnya juga itu ada penggunaan teknologi seperti sound system, lighting, proyektor, komunikasi tim, dan juga wifi. Nah, semua itu harus dipahami supaya acaranya berjalan lancar. Nah, selanjutnya itu ada juga dari komunikasi efektif, baik secara verbal ataupun non-verbal. Dan selanjutnya juga ada etika dan profesionalisme, artinya MC itu harus jujur, sopan, dan tepat waktu. Nah, yang terakhir itu ada dari menyusun naskah di dalam acara, dimulai dari tahu susunan acara, tujuan acara, menyusun isi acara, dan juga membuat materi untuk MC. Nah, kesimpulannya itu menjadi pembawa acara atau MC ini bukan hanya sekedar bisa berbicara di depan umum, tetapi harus mempunyai persiapan yang sangat matang, paham cara mengatur jalannya acara, tahu cara berkomunikasi yang baik, dan juga bersikap profesional. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. And thanks for watching and see you in the next video. Bye.